Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang panduan penyelenggaraan imunisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru ya, nomor 12 tahun 2017. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dengan tentang imunisasi. Ini Permenkes terbaru nomor 12 tahun 2017 ya. Oke, kemudian tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, dasarnya masih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang imunisasi. Itu pasal berapa kemarin? Ada pasalnya tersendiri ya. Kemudian, bahwa sebelum di tahun nomor 12 tahun 2017 ini, penyelenggaraan imunisasi itu Permenkes nomor 42 tahun 2013, tapi dengan adanya Permenkes ini nanti dicabut ya. Kemudian, eee, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 itu tentang kesejahteraan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84, nah ini tentang wabah penyakit menular ya, Nomor 4 Tahun 84. Oke, kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian 29, 2004 itu Dikdok ya, bukan ya, praktek kedokteran. Praktek kedokteran, kemudian 32 tahun 2009 tuh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian lanjut ini pemerintah daerah, kemudian berapa tuh? Tahun, 51 2009 kefarmasian ya lanjut. Nah itu persetujuan tindakan ya, nom Permenkes nomor 290 tahun 2008, kemudian lanjut ya, upaya kesehatan anak 25 tahun 2014, 4 oke, kemudian nah ini 75 tahun 2014 ya, tentang puskesmas yang sudah diganti jadi 43 tahun 2019. Kemudian ini penyakit menular nih, Permenkes nomor 82 tahun 2014, yang tidak menularnya Permenkes nomor 71 tahun 2015. Ya, nomor 71 tahun 2015 yang tidak menular. Yang menularnya 82 tahun 2019. Oke, kemudian lanjut. Ya, ini yang tentang imunisasi ini nomor 12 tahun 2017. Oke. Nah, pertama kita pengertian dulu ya, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jadi dia menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit ya, sehingga bila suatu saat terpajan, tapi dia secara aktif. Kalau imunisasi secara aktif ya. Nah, sehingga kalau terpajan harapannya tidak sakit atau hanya sakit ringan. Kemudian vaksin. Yang kedua, vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan gitu ya. Bisa mikroorganismenya utuh atau sudah mati atau hidup kemudian masih utuh atau, hanya sebagiannya. Jadi, bisa sebagian dari mikroorganismenya atau secara utuh, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan. Jadi toksinnya pun bisa dijadikan vaksin, yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tersebut. Nah, itu yang disebut dengan vaksin. Kemudian imunisasi program. Nah, jadi imunisasi secara garis besar dibagi dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program nama lainnya imunisasi wajib.
Nah, ini adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, jadi dia diwajibkan kepada seseorang. Nah, jadi ini diwajibkan. Jadi intinya ini diwajibkan baik kepada seluruh orang atau kepada orang-orang tertentu. Jadi misalnya mau pergi ke suatu tempat atau di sana, cover imunisasinya kurang, pokoknya diwajibkan kepada orang-orang gitu ya, baik secara keseluruhan ataupun, sebagian orang tertentu, itu imunisasi program. Ya, kemudian ada imunisasi pilihan. Nah, imunisasi pilihan ini adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Jadi ini tidak wajib gitu ya, tidak diwajibkan. Ini imunisasi pilihan. Oke, lanjut. Kemudian nanti pembahasan lebih lanjutnya dibahas lagi ya. Eee, apa aja pembagian yang wajib ya. Kemudian itu apa tuh, cold chain, ya itu ya. Oh, safety box dulu, kalau safety box tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas. Oke, yang telah digunakan dan harus, memenuhi persyaratan khusus. Oke. Kemudian cold chain adalah sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai pabrik mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. Nah, itu cold chain ya. Jadi dia mulai dari pabrik sampai ke sasaran. Cold chain. Kalau chain itu apa sih? Rantai ya. Heeh. Jadi sistem pengelolaan vaksin gitu ya. Kemudian peralatan anafilaktik. Nah, itu juga ini salah satu dari apa kita bahas kemarin, SPM ya. SPM tentang eh, imunisasi ya, imunisasi pada anak balita ya kan, salah satunya adalah peralatan anafilaktik. Kemudian dokumen pencatatan, oke, kemudian, KIPI, apa itu KIPI? Adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Nah, yang diduga berhubungan dengan imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, puskesmas itu pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan apa, upaya promotif dan preventif gitu ya, untuk mencapai, eee, apa, kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Menyelenggarakan UKP dan UKM dengan mengutamakan promotif preventif gitu ya, oke. Kemudian ada istilahnya Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian, Ikutan Pasca Imunisasi atau Komite Nasional P2 KIPI ya. Komnas PP KIPI. Nah, ini komite independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di nasional. Kalau di daerah namanya Komda, Kom Komite Daerah. Oke, pemerintah pusat sudah, kemudian pemerintah daerah sudah, ya. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup pengaturan meliputi jenis imunisasi, penyelenggaraan imunisasi program, penyelenggaraan imunisasi pilihan, pemantauan dan penanggulangan KIPI, penelitian dan pengembangan, peran serta masyarakat, pencatatan pelaporan, serta pembinaan pengawasan. Nanti kita yang apa, di undang-undang ini nanti sampai ke imunisasinya, imunisasi program dan imunisasi pilihan nanti kita lanjutkan ke apa, ke lampirannya ya. Oke, lanjut. Nah, jenis imunisasi. Tadi berdasarkan jenis penyelenggaraannya dia dibagi dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Tadi intinya kalau program yaitu imunisasi yang diwajibkan kepada masyarakat gitu ya. Vaksin untuk imunisasi program dan imunisasi pilihan harus memiliki izin edar. Ya, kemudian tadi kan secara garis besar dibagi dua, imunisasi program dan imunisasi pilihan. Yang diwajibkan itu imunisasi program, kalau pilihan dia tergantung kebutuhan si seseorang itu gitu, tidak diwajibkan pemerintah. Tapi kalau misalnya yang program itu diwajibkan baik secara keseluruhan
atau kepada orang-orang tertentu. Nah, makanya dibagi jadi 3. Ada istilah imunisasi rutin, ada imunisasi tambahan, kemudian ada imunisasi khusus, gitu ya. 3 ya. Jadi yang di atas tadi kan program dibagi 3 lagi, rutin, tambahan, khusus. Ya, RTK, rutin, tambahan, khusus. Kemudian imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi. Oke, kemudian imunisasi rutin dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas, nah, sekarang tadi kan pembagian dari imunisasi program salah satunya imunisasi rutin, RTK, rutin tambahan khusus. Nah, sekarang rutin itu dibagi jadi 2, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, oke. Kemudian imunisasi dasar itu yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun. Nah, itu yang imunisasi dasar. Apa aja yang sekarang diberikan? Yaitu ada 8 ya, 8 vaksin atau 8 vaksin dalam berapa, dalam 6 ya. Soalnya yang pertama hepatitis B 1 ya, polio atau poliomyelitis, kemudian tuberkulosis atau BCG ya, kemudian difteri, pertusis, tetanus itu kan DPT. Jadi itu satu vaksin ya 3 penyakit ya. Kemudian hepatitis hemofluenza Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Nah, ini untuk mencegah pneumonia dan meningitis akibat influenza ya. Jadi HIB ini salah satu yang baru. Kalau dulu kan 5 dasar ya, 5 imunisasi dasar. Sekarang jadi 6 dengan HIB. Kemudian ditambah dengan campak. Ya, ini yang imunisasi dasar. Jadi imunisasi dasar ini bagian dari imunisasi rutin. Imunisasi rutin adalah bagian dari imunisasi program atau imunisasi wajib ya tadi. Oke, kemudian pasal 7. Oke, kemudian kalau pasal 7 yaitu imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan dari imunisasi dasar. Jadi kalau lanjutan cuman ulangan ya, tidak ada imunisasi, oh ada sih ya yang enggak, bukan di imunisasi yang dasar ya, kayak rubella, tapi sekarang juga kadang campaknya dicampur rubella ya. Oke, kemudian kita baca dulu. Imunisasi lanjutan adalah ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapat imunisasi dasar. Nah, jadi dia untuk mempertahankan tingkat kekebalan, jadi bisa mempertahankan tingkat kekebalannya atau memperpanjang masa perlindungan anak. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya tetanus difteri. Ya, kalau misalnya dia hanya sampai, sampai 1 tahun, itu masih T T berapa? Masih belum sampai T3 ya. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai yang 2 tahun, itu sudah T3 gitu. T3 artinya dia sudah punya perlindungan 10 tahun gitu. Ya, oke. Kemudian, nah, imunisasi lanjutan ini bukan hanya pada usia di bawah 2 tahun, tetapi ada pada balita, kemudian usia sekolah dan wanita usia subur dan wus. Nah, imunisasi lanjutan apa aja tipenya? Yaitu DPT, dah ya, difteri, pertusis, tetanus, kemudian hepatitis B, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh HIB serta campak. Oke, berarti rubella nggak masuk ya? Rubella nggak masuk di sini. Oh ya, berarti memang yang lanjutan ini memang bagian dari ulangan dari imunisasi dasar ya. Jadi semuanya bagian dari imunisasi dasar. Yang nggak ada di sini apa nih? Polio, BCG. Udah ya, polio dan BCG. Keenamnya, ya 6 yang lain.
6 tadi kan 8 ya, atau misalnya 4 yang lain kalau di DPT dianggap satu gitu ya. Kemudian imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terdiri atas imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri. Nah, kalau pada tadi kalau Baduta, Baduta yang 4 tadi ya, kalau Baduta yang 4, kalau difteri dianggap satu ya, DPT dianggap satu. Nah, kalau pada anak sekolah yang diberikan itu campak dan TD atau tetanus dan difteri gitu ya. Kemudian mhm, kemudian, imunisasi lanjutan pada, eee, usia sekolah dasar, ini ya, imunisasi lanjutan yang pada sekolah dasar diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah. Nah, yang diselenggarakan yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah. Jadi kan ada istilahnya BIAS ya, BIAS. BIAS itu diberikannya kalau misalnya Agustus, itu diberikannya campak ya, kemudian September dan November ya. September dan November, Agustus dan November gitu ya. Agustus, oh ya, kalau misalnya Agustus dia campak. Kalau untuk TD atau DT, kalau anak kelas 1 kan nanti DT ya, nanti dibahas lagi lebih lanjut di bawah. Kalau difteri dan tetanus itu diberikan pada bulan Agustus dan November. Ya, nanti dibahas lebih lanjut. Oke, kemudian imunisasi tambahan. Nah, sekarang imunisasi tambahan. Tadi kan kita bahas tentang pembagian duanya ya. Pertama, program dan pilihan. Kemudian program dibagi jadi 3, RTK, rutin, tambahan, khusus. Kemudian rutin ini dibagi jadi 2, yaitu dasar pada anak kurang dari 1 tahun, kemudian lanjutan pada anak kurang dari 2 tahun, anak sekolah, dan pada wanita usia subur, WUS gitu ya. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, pembagian kedua dari imunisasi program yaitu T, yaitu imunisasi tambahan. Nah, imunisasi tambahan merupakan jenis imunisasi tertentu yang diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis. Nah, ini nanti sesuai dengan kajian epidemiologisnya. Jadi ada istilah PIN, subPIN, block, eee, crash ya, crash immunization gitu ya. Pokoknya nanti dibahas di bawah. Oke, kemudian pemberian imunisasi tambahan sebagai dewasa pada satu laksana untuk melengkapi imunisasi dasar dan atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai. Nah, kalau misalnya sasarannya belum tercapai, diberikan imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan tidak menghapus kewajiban pemberian imunisasi rutin. Jadi imunisasi rutin tetap diberikan. Nah, kemudian pembagian yang ketiga dari imunisasi program adalah K, yaitu imunisasi khusus. Ya. Oh, tadi, terlewat satu ayat yaitu, penetapan pemberian imunisasi tambahan berdasarkan kajian epidemiologis dilakukan oleh menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten. Kemudian imunisasi khusus gitu ya, dilakukan untuk melindungi seseorang dan masyarakat yang terdapat penyakit tertentu pada situasi tertentu. Nah ini untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Nah, kalau misalnya tadi kan berdasarkan kajian epidemiologis gitu ya, diwajibkanlah, siapa-siapanya. Nah, kalau misalnya ini dia, dilaksanakan untuk melindungi seseorang atau masyarakat pada situasi tertentu, contohnya, eee, keberangkatan calon haji gitu ya, persiapan perjalanan atau menuju dari atau dari negara endemis tertentu dan kondisi kejadian, luar biasa atau wabah tertentu. Nah, imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa imunisasi, nah ini ya, meningitis meningococcus, yellow fever,
rabies, dan poliomielitis. Nah, polio juga termasuk dalam imunisasi khusus ya, rabies, yellow fever, dan meningokokus. Meningitis meningokokus ya, khususnya kan ini ke Arab ya, yang ke misalnya ibadah haji kan yang wajib salah satunya meningitis meningokokus. Nanti ada juga influenza itu kan sebagai apa, tambahan ya. Kemudian menteri dapat menetapkan situasi tertentu pada imunisasi khusus selain situasi sebagaimana dimaksud pada ayat yang kemudian menteri dapat menetapkan jenis imunisasi program selain yang diatur dalam peraturan menteri ini dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Gizi. Nah, jadi ada istilahnya Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Jadi apa tuh? ITAGI atau Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Nah, siapa mereka? Komite penasehatnya itu ditetapkan oleh menteri. Oh, berarti di bawahnya menteri juga ya. Kemudian komite penasehat ini paling sedikit terdiri dari unsur profesi, akademisi, dan peneliti yang memiliki integritas, keahlian, dan atau pengalaman bidang imunisasi di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau apa tuh? KPAIN memiliki tugas memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan vaksin. Oke, kemudian memilih teknologi di bidang imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu PD3I itu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, kemudian bagian ketiga yaitu imunisasi pilihan. Nah, pembagian utamanya kan program dan pilihan. Nah, sekarang imunisasi pilihan apa aja? Yang pertama, yaitu pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, gitu ya. Kalau tadi kan meningokokus, meningitis akibat meningokokus. Nah, itu masuknya di khusus. Kalau misalnya mau haji. Yang kedua diare yang disebabkan rotavirus. Nah, kalau misalnya mau terhindar dari rotavirus, dikasih vaksin rotavirus. Kemudian influenza, kemudian cacar air, nah varicella ya, mumps. Mumps itu juga pilihan. Rubella juga pilihan sih ya. Tapi kadang ada yang program kemarin ya, MR gitu. Padahal dia pilihan, tapi karena kajian epidemiologi, makanya dijadikan imunisasi tambahan gitu ya. Kemudian demam tifoid, hepatitis A. Nah, hepatitis A ada juga ya, tifoid juga ada tuh. Kemudian human papilloma virus. Nah, ini bagi mulai remaja ya, mulai dari anak remaja juga sudah perempuan remaja sudah disarankan HPV, kemudian Japanese encephalitis, kemudian herpes zoster. Nah, hepatitis B pada dewasa. Nah, hepatitis B pada dewasa itu merupakan pilihan. Kayak misalnya medis gitu ya, dilakukan imunisasi hepatitis B untuk booster. Nah, itu pilihan, kecuali kalau pada usia anak kecil itu menjadi imunisasi dasar atau lanjutan gitu ya, imunisasi rutin lah ya. Kemudian demam berdarah. Oke, menteri dapat menetapkan jenis imunisasi pilihan selain yang diatur berdasarkan rekomendasi dari komite penasehat tadi. Kemudian menteri dapat menetapkan jenis imunisasi pilihan menjadi imunisasi program. Nah, yang pilihan bisa jadi imunisasi program sesuai dengan kebutuhan ya. Makanya tadi contohnya pada MR kemarin ya, karena dianggap mau banyak nih MR gitu ya. Mams rubella. Oke. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai imunisasi pilihan dalam pedoman imunisasi. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini penyelenggaraannya yang pertama kita cukup dulu yang ini ya, tentang pembagiannya, nanti teknis-teknisnya kita baca di, lampiran dari peraturan ini.